Hai semuanya, ketemu lagi kita di channelnya Rias Farm Bali. Oke, kalau di video sebelumnya, buat kalian yang udah nonton, itu kita bahas tentang gimana caranya bedain mana jagung yang bagus, mana jagung yang kira-kira campuran ya. Nah, di video kita kali ini kita mau ngetes dedak ya. Ini ada beberapa sampel dari toko pakan sekitar sama dari teman peternak juga. Ini ada beberapa sampelnya dan juga dedak yang kita pakai di kandang. Seperti yang kita tahu, dedak ini kan kita pakainya banyak banget ya di pakan ternak, mau di pakan ayam juga bisa, pokoknya di pakan babi ya kan, di pakan ternak, terutama di pakan babi apalagi untuk indukan. Itu penting banget. Nah, kalau kualitas dedaknya nggak bagus, itu bisa nimbulin banyak penyakit juga ya kan, bisa jadi gatel-gatel, bisa juga sesak napas, pokoknya macam-macam. Kulitnya juga bisa bercak-bercak gitu kan. Jadi terus nafsu makannya nggak bagus, pencernaannya terganggu, banyak banget sih. Nah, di sini kita mau tes mana dedak yang bagus, mana yang nggak bagus ya. Jadi ada beberapa dedak itu dia menggunakan sekam giling, jadi sekamnya itu ikut digiling halus, jadi supaya kelihatan halus aja gitu. Jadi bukan memang murni dedak padi ya, tapi dari sekam. Ada yang namanya juga dedak asparator. Dedak asparator itu adalah dedak yang paling mahal karena dia udah terpisah dari sekam ya. Jadi melalui beberapa kali proses. Nah, pemisahan gitu di pabrik beras itu dia dapat dengan kualitas yang paling bagus. Justru pastinya harganya paling tinggi juga. Nah, di sini kita punya contoh gambar dari hasil tester nanti ya. Jadi ini ada yang warnanya merah, ini ada warnanya itu setengah putih ya kan, dan ini ada yang warnanya cerah ya kan, warna putih. Di sini ada 15%, ada 10%, ada juga 5%. Nah, kalau setelah kita tes nanti pada percobaan kita yang sekarang itu menunjukkan warna merah pekat kayak bata begini, itu artinya banyak sekamnya ya. Jadi atau banyak sekam giling, ini sampai 15% lebih, itu nggak layak konsumsi sih untuk hewan ternak. Kalaupun nanti itu bisa dikonsumsi, itu nanti biasanya banyak penyakit, jadi gatal-gatal kulit, itu juga bisa gangguan pencernaan, itu juga bisa sesak napas, itu juga bisa nimbulin kematian nggak sih? Sepengalaman sih bisa jadi ya, karena dia kan kalau sampai itu sekam giling masuk ke vili-vili usus, mengganggu usus pencernaan, otomatis diare berkelanjutan sampai diare merah juga atau disentri, itu yang ada diare merah darah kemungkinan ya, ada kemungkinan juga karena penyebabnya sekam giling ini. Nah, yang layak mana Mbak Dea? Pengetahuan saya ya, itu yang layak konsumsi untuk hewan ternak itu adalah yang 10 sampai 5%. 5% ini biasanya dedak asparator. Nah, dedak asparator itu kadar sekamnya itu udah sedikit banget, paling itu juga sisa ampas-ampas sekamnya yang masih nyangkut-nyangkut aja ya. Jadi memang dia bisa sampai 2-3 kali, itu sampai 3 kali penyaringan, jadi udah terpisah bener, bagus dedaknya. Nah, kalau yang 10% ini masih dia kalau kita bilangnya PK1 atau baru sekali proses, atau biasanya dedak padi Bali gitu kan, yang pabrik-pabrik kecil itu biasanya nanti testernya masih 10% ini, tapi ini nggak masalah, masih layak konsumsi untuk babi gitu. Oke, jadi kita kali ini terus cara ngetesnya mau pakai apa? Saya punya larutan khusus, ini larutan tester, warnanya seperti ini memang khusus untuk mengetes kadar dedak atau sekam ya, kadar sekam yang ada di dedak padi. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Kita akan teteskan larutan ini itu ke dedak padinya. Nanti dedak padi itu dibiarkan 10 menit, maka akan berubah warna. Kalau warnanya nggak berubah, tetap putih, itu artinya dedaknya bagus banget, great quality. Oke. Eits, sebelum kita lanjut, boleh dong buat kalian yang baru nonton channel YouTube saya kali ini, yang buat kalian juga yang belum subscribe and like, tekan dulu tombol subscribe-nya di bawah dan juga tombol loncengnya, dan juga di share ya video kita supaya
tambah banyak lagi para peternak yang tahu gimana caranya kita untuk menjaga kualitas pakan ternak kita ya yang ada di kandang. Gimana pun kalau pakan ternaknya itu yang bagus, yang sehat, ternaknya pasti sehat ya, mau itu ternak ayam, mau itu ternak babi. Kalau di ternak saya pastinya ternak babi dong ya kan. Kamu belum ke ternak ayam ya, tapi ini untuk semua peternak kalian bisa pakai ya. Oke, kita uji tes dulu. Ini plastiknya masih langsung dari ini ya, yang bawa sampelnya. Nah, ini kita di sini punya piringan kayak begini. Ini nanti supaya gampang karena kita nanti ngasih larutan dan kita akan lihat dari baliknya ini ya. Jadi kita pakai piringan khusus ini seperti ini. Kita ada berapa sampel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 sampel. Kita juga siapin piringannya 6. Oke. Ininya sih kita nggak perlu banyak-banyak. Kita dikit aja taburin karena kita cuman ambil sampelnya aja, dan ini nggak perlu yang sampai penuh gitu sih, enggak. Kita pingin ambil sampelnya aja ya. Jadi kita cuman mau menguji apakah dedak ini bisa kita pakai di kandang apa enggak, aman nggak untuk ternak kita gitu. Oke, ini yang punya sampel 1. Terus yang kedua, jangan sampai karena kita itu salah salah untuk pembelian bahan pakan, itu nanti ngaruh ke hewan ternak kita ya. Ini adalah uji sampel. Ini memang agak beda sih ya. Dari teksturnya kalau kalian di sini bisa lihat, ini sampel 1 ini halus banget. Ini udah kayak pasir gitu. Kalau digoyang-goyang begitu, ini kayak gini nih. Gampang banget pindahnya. Tapi kalau yang ini tuh beda ya. Bisa lihat nggak sih? Dia kayak empuk gitu, kayak kapuk gitu. Tuh, dia nggak mau seperti ini. Ini kayak pasir. Jadi dari tekstur itu memang udah beda ya. Ini nanti kita lihat dulu. Ini teksturnya beda. Ini kayak kapas dia. Oke, harusnya ini bagus ya. Jadi kayak kapas gitu. Oke, ini sampel yang ketiga. Kita ambil juga sampel yang ketiga. Ini banyak banget saya dikasih sampelnya. Ini dari salah satu teman peternak kemarin. Jadi saya penasaran kalau dari baunya kemarin, karena dia punya masalah babinya itu gatel-gatel, merah-merah, seluruh badan itu merah-merah, matanya juga merah-merah. Sampai pupil-pupilnya tuh merah. Kemarin kan kita bingung juga nih babinya kenapa gitu kan. Kita tes dari pakannya dulu. Ini sih baunya juga kemarin agak kurang enak ya, agak apek-apek gitu, sudah apek juga. Karena kemarin kita bingung ini kenapa kok babi saya nggak mau makan Ria, udah gitu babinya bisa merah-merah, udah gitu babinya dikasih makan nggak mau makan gitu loh, kayak nggak selera gitu kan. Jadi kayak apa sih namanya itu, kayak ciri-ciri alergi gitu loh ya. Nah ini terus ini saya dapat sampel juga ini kemarin dari teman. Kebetulan saya main ke tempat teman saya, jadi kemarin minta tolong dong Ria sekalian dong diuji sampel gitu kan. Ini bagus nggak dedak yang beli pakai tuh. Ini sih katanya yang satunya dedak separator ya. Cuman kita lihat aja dulu. Yang penting kita uji aja dulu. Nah, ini teksturnya beda-beda nih semua nih memang. Karena kalian harus tetap hati-hati memang. Nah, ini terus ini juga, ini kalau nggak salah teman saya info dedak Bali. Ya. Jadi dedak dari pabrik lokal lah ya gitu ya istilahnya. Maksudnya dari lokal itu yang slip rumahan. Warnanya memang agak coklat. Kalau dilihat di sini ini agak coklat dan agak kasar memang. Ini teksturnya beda. Dibanding yang ini ya. Ini teksturnya agak lebih kasar yang ini.
karena memang masih kelihatan sekamnya. Kalau kita mungkin bilangnya PK1 ya, jadi ini kayak gilingan tradisional, masih yang mesin biasa lah gitu. Ini yang tadinya di info kalau ini separator. Nah ini terakhir juga ada dedak separator juga. Jadi ini kalau nggak salah sampelnya ada 3 ya dedak separator ya harusnya. Ini, nah ini dari 6 sampel. Oke, sekarang mari kita cek apakah mana kualitasnya yang masih bisa kita pakai, yang bagus, mana yang enggak ya. Ini untuk internal kandang. Jadi saya nggak sebutin sih ini saya beli di mana karena itu kan nggak boleh ya. Kita coba sekarang, kita mau tes ini larutannya. Ini cara ngambilnya, kita mau cek kira-kira gimana kualitas dedaknya. Ini kita tetesin gini aja, nanti dia akan menyerap pelan-pelan, tambah basah gitu kan. Nah nanti setelah 10 menit dia akan berubah, tapi reaksinya juga biasanya cepat. Kita coba dikit-dikit aja nggak masalah. Nah ini kita tes juga di sini karena ini tempatnya lebar. Yang penting ada yang basah, itu nanti kita udah bisa lihat warnanya. Nanti warnanya itu berubah merah atau dia bisa tetap warnanya putih ya. Ini harusnya bagus sih karena dia salah satu dedak separator. Oke, kita tes yang ini. Kita tes juga yang ini. Ini semua saya kasih larutannya. Ini bisa langsung berubah ya. Larutannya udah kebetulan habis. Oke. Nah, ini bahkan kita udah bisa lihat nih beberapa nih hasilnya nih. Kelihatan nggak? Ini kita udah bisa lihat beberapa hasilnya. Ada yang udah malah berubah jadi merah. Ya. Tadi yang tester pertama itu udah berubah jadi merah bata tuh. Oke. Ini kita tes. Ini kebetulan basah biar nggak kebuang-buang ya kan larutannya. Kalian bisa sih kalau emang mau sampelnya cuma satu aja, kalian bisa di
dipenuhin gitu. Kalau emang mau dibuat penuh itu bisa, cuman saya kan kasihan aja larutannya. Masalahnya tester untuk ini, larutan untuk ini lumayan harganya kita untuk tahu hasil tesnya. Oke. Ada tisu nggak? Ini kita coba juga, kita lihat. Nah, ini udah kelihatan sih ya sebenarnya dari tester. Kita nggak nunggu sampai 10 menit di sini. Tapi ini dari testernya kita udah bisa langsung lihat di sini. Ada yang layak pakai ini 1, 2, 3, 4. Ini, terus sampel ini yang dedak lokal ya kan. Terus ini memang benar separator. Warnanya tetap putih. Ini yang dari teman saya di kandang yang kemarin ada keluhan kalau kenapa kok kulit babi saya tiba-tiba merah kayak melepuh, udah gitu apa namanya nafsu makannya berkurang, terus juga matanya merah. Kita bilang kok kayak saya sih sekilas bilang kok kayak ciri-ciri babi alergi gitu kan. Ternyata alerginya itu dari dedak. Ya bisa banget karena kan infeksi pencernaan, terus juga mungkin bisa alergi ini. Hasil dedaknya dia seperti ini, mirip banget sama yang nomor 1 ya, tuh. Kalian bisa bedain nggak? Coba dilihatin dari dekat. Ini kalau kita lihat dari sampelnya itu dia masuk yang nomor 3, bahkan lebih ya. Tuh, lihat tengahnya aja ini yang masih kelihatan. Nah, kalau kita balik, itu lihat dari belakangnya itu kayak gini tuh. Kalau lewat kita lihat dari sininya ya kan, itu udah kayak gini. 15% ini nggak bagus banget. Ini bahaya banget buat ternak babi khususnya. Warnanya langsung merah kayak gini tuh. Ya, ini kita bandingin sama yang separator. Tuh. Kalau kita berdiriin tuh bisa kayak gini tuh. Oke. Kalau kita lihat itu sampelnya jadinya kayak gini. Ya. Jadi ini yang memang dedaknya bagus, ini kita bilangnya separator. Yang ini banyak sekam gilingnya. Ya, warnanya merah dan itu bisa kalau kita lihat kayak gini. Kalau ini yang kita lihat itu kayak begini. Jelas banget kan perbedaannya. Nah, ini yang dari teman saya itu juga sama. Tuh, kalau dibalik itu kayak gini tuh. Sama-sama merah. Ya. Ini terus yang ini bagus, ini juga ada separator tuh. Ini bagus banget dedaknya. Kalau ini yang tadi Bali ini masih masuk lah ya. Tuh, ini masih 10%, masih lebih kecil daripada 10%, sekitar 7% lah ya dedaknya ini masuk bagus, walaupun dedak lokal ya. Memang dia kelihatannya lebih agak kasar karena dia saringannya kan nggak halus, tapi kelihatan ini bekas sisa sekam-sekam kulit ari, kulit padinya itu yang kasar-kasar itu kelihatan banget. Tapi kalau kita tes itu dia masih masuk di angka kurang dari 10% ya. Jadi ini nggak masalah dan ini masih bagus untuk pakan induk, pakan pengemuan itu masih bagus kalau buat saya. Justru kalau untuk pakan induk dan juga pejantan yang kayak gini bagus banget karena memang indukan sama pejantan itu juga butuh serat ya. Lebih banyak butuh seratnya ketimbang sama babi pengemukan. Nah, ini ada lagi satu, ini juga sama separator tuh. Bagus banget. Tuh, ya kan? Oke. Jadi itu aja video singkat kita hari ini. Kita melakukan uji sampel dedak. Yang paling bagus itu adalah di persentase 5% atau yang warnanya seperti ini ya, putih. Nah, yang paling nggak bagus itu yang 15% itu nggak layak untuk pakan ternak. Itu warnanya seperti ini. Bahkan ini lebih keunguan. Bayangin aja kalau ini di perut babi ya, itu bakal jadi racun. Oke, jadi
Kalau pada saat harga dedak itu mahal, harga jagung itu juga mahal, emang banyak banget jadinya itu dioplos-oplos ya bahan pakan ternaknya. Dan kalian harus hati-hati untuk membeli pakan ternak supaya tidak menyebabkan keracunan atau kematian bagi ternak kalian ya. Jangan sampai karena salah pemilihan bahan pakan kayak begini, akhirnya kita salah sangka kalau itu virus ya, karena gejalanya bisa jadi mirip. Sesak napas, tiba-tiba sesak napas, sudah gitu nantinya mati mendadak gitu kan. Bisa jadi itu infeksinya sudah lama, cuman kita nggak tahu aja gitu loh. Karena kalau kayak gini kan ngasih makannya nggak cuman nggak reaksi langsung ya, mungkin kita ngasih 2 minggu gitu tiba-tiba mendadak sesak napas, karena itu udah infeksi dulu. Kayak begini tipe dedaknya ya, kalau yang jualan sih nggak apa-apa ya, tapi kita sebagai peternak rugi besar. Nah, jadi jangan cuma terkecoh dengan harga murah, kita juga harus pinter-pinter gimana seleksi ya, seleksi mana bahan pakan yang memang bisa kita beli, mana bahan pakan yang memang nggak layak kita beli, oke? Selain itu, kalau kita dapat murah tapi dapat yang kayak begini, saya juga mau lah ya. Tapi kalau murah dapat yang kayak begini, lebih bagus nggak usah beli ya. Ini diretur aja. Jadi kemarin pun di teman kita itu di peternak yang lumayan besar, kita juga tahu kenapa penyebabnya. Nggak heran kalau babinya nggak mau makan karena seperti itu ya. Oke, itu aja video kita kali ini, singkat, padat ya, dan jelas. Dan saya harap kalian nanti juga bisa untuk mengetes bahan pakan untuk ternak kalian. Ini larutan yang saya pakai ini memang khusus untuk ngetes katul dedak. Ini juga kita dapat ini, dan juga kita perlu siapkan piringan seperti ini supaya kita bisa lihat gimana hasilnya dari baliknya ya. Tuh, ini beda banget. Kalian bisa liatin nanti di sini. Oke, tuh. Ini hasil-hasilnya yang tadi. Ya, jadi kita punya variasi. Ini banyak. Ini dedak lokalnya ini yang dari pabrik lokal yang masih PK1 ya kita bilang. Itu masih banyak ininya, remah-remah berasnya ya, jadi belum tentu jelek. Ini walaupun kayak begini nih, waduh, ini kasihan nanti hewan ternaknya. Yang bagus itu 1, 2, 3, 4 ya. Ini separator, ini separator, ini separator. Ini dedak lokal. Jadi dedak lokal pun dari pabrik lokal pun itu masih bagus banget. Oke? Itu aja, sekian kita dari Rias Farm Bali. Salam peternak dari Bali. Jangan lupa di share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa di subscribe channelnya Rias Farm. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye.